Kritik tajam dari psikolog Lita Gading muncul sebagai respon atas dugaan skandal asusila yang menyeret nama besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia belakangan ini. Ia menegaskan bahwa prinsip adab harus selalu dijunjung jauh lebih tinggi daripada sekedar pencapaian ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Hal ini terasa sangat ironis, karena para pelaku merupakan calon praktisi hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai moralitas serta etika. Lita Gading menuntut pihak universitas untuk segera memberikan sanksi yang sangat tegas guna melindungi integritas institusi dari pencemaran nama baik yang serius. Pembiaran terhadap tindakan ini dianggap sebagai kegagalan besar dalam membentuk karakter penegak hukum yang berintegritas di masa depan. Masyarakat kini diserukan untuk terus mengawal proses hukum ini agar pertanggungjawaban tetap tegak tanpa pandang bulu. Keadilan harus segera dibuktikan demi memulihkan martabat kampus yang tercoreng. Menakutkan. Udah sekarang tuh lagi banyak yang ini ya, lagi sih, benar nggak sih? Nah, kalau sampai nih UI-nya sendiri tidak memberikan sanksi yang jelas, ini tidak beradab. Benar nggak? Ini namanya adab lebih tinggi daripada ilmu. Paham nggak? Nanti tuh mereka itu akan jadi praktisi hukum. Kok malah dia yang melakukan aneh? Harus diapain tuh guys? Nah, coba kalian kawal ya, jangan sampai ini lolos nih. Karena apa? Karena mereka sebagai orang yang seharusnya memberikan contoh penegak hukum, iya kan? Orang yang mengerti tentang hukum, tapi dia yang memberikan cederai, iya nggak? Aduh, miris loh, sekelas UI gitu loh. Ini nama kampus bakalan tercemar kalau sampai hal ini tidak mendapatkan sanksi yang jelas. Bener, kecewa saya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu kan cuma jokes tongkrongan, semua laki-laki juga kayak gitu kok, cuman nggak ke publik aja. Iya, justru karena itu, justru karena kita udah muak dan nggak mau lagi jadi jokes di tongkrongan lo, makanya kita speak up dan semarah ini. Kita nggak mau lagi. Kalau otak lo emang terlalu kecil sampai nggak bisa mikirin jokes lain selain tubuh perempuan dan diri perempuan, itu urusan lo. Mungkin generasi perempuan di atas kami cuma bisa diem kalau di catcalling, cuma bisa diem bacain jokes-jokes di grup seperti yang lo lakukan selama ini. Tapi di generasi kami nggak tinggal diem. Terserah kalian bilang kami ini perempuan yang SJW, perempuan yang terlalu banyak ngomong, terserah lu. Zaman udah berubah, kami perempuan terus-menerus mendidik diri kami dan juga berserikat dengan sesama kami. Jadi keterbelakangan elu sebagai laki-laki adalah urusan elu dan juga urusan ke-18 bapak dari 18 laki-laki ini. 16 pelaku, mana yang berani bilang kalau diam itu konsen? Mana, ayo, kasih lihat. Mana pelaku yang bilang kalau diam itu adalah konsen? Ini calon-calon victim blaming, korban KS nih, calon-calon pelakunya nih victim blaming yang melakukan penyerangan balik para korban. Penanganan KS di Indonesia ini susah banget. Yang salah siapa? Yang minta maaf ujung-ujungnya korban. Yang salah siapa? Yang dituntut uang senilai ratusan juta miliaran rupiah? Korban. Calon pelakunya nih. Nih calon pelakunya. Pernah baca anak 10 tahun perempuan yang mengalami S yang dituntut balik oleh pelaku senilai 10M. Kayaknya no wonder ya para korban itu malas melapor, malas memperkarakan kasusnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya apa? Karena ujung-ujungnya nanti gue yang harus minta maaf juga. Ujung-ujungnya gue yang harus ganti rugi. Ujung-ujungnya gue yang masuk penjerong. Ternyata ini bukan kasus yang pertama. Tahun 2024 juga ada kejadian KS. Pelakunya hanya mendapatkan scoring 1 semester. Sudah lulus dan menjadi tokoh politik di salah satu wilayah provinsi di Indonesia. Aduh. Akhirnya ya Allah, ini ada lagi kasus
yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas ternama di Jakarta ya. Jadi ini ketahuannya karena mereka itu punya grup ya, grup WhatsApp mungkin apa chat apa itu yang bocor, yang akhirnya jadi ketahuan apa yang mereka lakukan. Aku tuh nggak habis pikir ya. Mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menurut aku kuliah di situ itu kan paling nggak memang harus pinter gitu loh. Tapi kenapa kok melakukan hal yang sangat tidak pantas? Itu mereka lakukan ke ya teman-temannya ada, bahkan juga ke dosennya ada gitu loh. Coba para pelaku mikir nggak bagaimana perasaan orang tua kalian yang sudah susah payah menyekolahkan kalian di situ. Lalu apa yang kalian lakukan? Bagaimana perasaan kalian ketika itu terjadi di saudara perempuan keluarga kalian? Itu bagaimana perasaan kalian? Aku pertama tahu berita itu, ya Allah, anakku seumuran mereka gitu loh. Terus bisa-bisanya melakukan hal yang sangat, dan ini pesan buat korban, mau seperti apa bentuk itu, jangan diem aja. Jangan diam karena malu atau takut, tapi harus ngomong, harus speak up. Karena yang kayak gitu tuh nggak bisa dibiarkan gitu loh dengan alasan apapun. Dan buat pihak kampus ya harus diberikan sanksi. Tidak cukup dengan mereka meminta maaf kepada korban, tapi harus diberikan sanksi yang sangat tegas. Karena kalau tidak diberikan sanksi yang tegas, itu nanti akan terjadi lagi, terulang lagi dengan versi lain, atau mungkin bisa ditiru juga oleh yang lain. Jadi jangan dibiarkan, harus diberikan sanksi yang tegas, dan bila perlu memang harus diproses hukum gitu loh. Apalagi itu yang melakukan juga anak-anak yang sangat mengerti, belajar hukum, mengerti hukum, tapi malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Guys, lagi rame kasus yang pelakunya adalah anak-anak FHUI. Haknya apa, staff? Heidi Lau, bukan hukum tahun 2023. Di mana mereka melakukan di dalam grup chat, dan korbannya bukan cuma mahasiswi doang, ada juga dosen, dan grup chatnya kebongkar. Push. Dan lihat juga ini pelakunya. Kasus-kasus kayak gini nih yang bikin kita pengen teriak. Wah! Ini kasus lagi rame banget. Gue yakin lu udah lihat secara detail kasusnya kayak gimana. Tapi yang pengen gue bahas di sini tuh gini. Ini anak fakultas hukum, tapi mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tolong banget, ini anak-anak pelakunya harus banget di DO. Karena jujur gue nggak mau sih punya pengacara hakim yang kualitasnya kayak gitu. Lu mau? Kalau lu mau, lu aja mau keluarga lu yang metal-metal. Tolong blacklist mereka dari fakultas hukum universitas manapun. Karena lu tau nggak apa yang lebih bahaya daripada pelanggar hukum? Yaitu pelanggar hukum yang sangat mengerti hukum. Kupu-kupu. Jadi hukum, gila gampang banget nge-distract. Jadi hukum itu bukan dijadikan alat untuk membela yang benar sama mereka, tapi hukum malah akan dijadikan tameng bagi mereka, supaya mereka bisa melakukan hal-hal bejatnya dengan aman. Dan mereka malah bisa juga memfasilitasi orang yang salah untuk bisa terhindar dari jeratan hukum. Bahaya kan banget. Lu lihat aja screenshotannya. Dia melakukan aja ada yang pakai istilah hukum. Apa nggak bahaya? Sekali lagi tolong, mereka udah pasti harus tuh di DO, di blacklist dari semua fakultas hukum universitas, di blacklist nggak boleh masuk Holy Wings, di blacklist dari semua toilet umum di rest area jalan tol. Kalau lagi road trip liburan kebelet pipis, meledak burung lu. Dan tolong mereka di blacklist dari Aldi's Burger, karena semua burger milik Allah. Ya lah Pak, proses apa sih Pak? Proses orang tuanya transfer ke kampus. Ya Pak, gini, saya tahu urusan DO emang urusan rektor, bukan dekan. Nah kalau urusan OD tuh urusannya rumah sakit sama BNN. Dari dekan dan yang lain itu kan bisa nge-push ke rektor, kasih tahu rektor bukti sudah kuat. Kalau masih kurang juga undang Pak Jarwo kuat. Proses. Dari nenek saya rajin main lompat tali sambil minum susu juga ya tahu emang proses. Tapi udah bilang iya aja. Bilang aja oh iya, ini langsung kita proses untuk DO gitu. Gitu aja kok susah. Nih saya ngomong gampang. Jangan sampai Bapak saya gantiin ya.